Iya, apa kabarnya? Luar biasa. Iya, saya percaya kabar kita kabar yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, ya. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memutuskan apa yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Yes. Makanya pada pagi-pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dengan satu judul, apa keputusan kita. Haleluya. Di hari-hari terakhir, saya mau katakan bahwa ini sudah akhir zaman, ini sudah hari-hari terakhir, kita harus punya keputusan yang terbaik dalam hidup kita, agar kita mempunyai sesuatu yang lebih baik ke depan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita belajar dari perjanjian lama, saya ambil di sini dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 46. Saya ajak Bapak Ibu untuk membacanya nanti selesai live ini, apa yang Bapak Ibu bisa temukan di sana, ya. Namun saya sudah siapkan seperti biasa dengan sistematis ataupun dengan singkat dan ada berkat di dalamnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, dikatakan demikian. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Wow, luar biasa. Yes. Ini ada satu tawaran, diberikan kebebasan untuk memilih bagi bangsa Israel. Kalau memang bangsa Israel pada saat itu mengakui bahwa Tuhan itu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Allah yang benar, ikutilah dia. Tetapi, ini pilihannya. Tetapi kalau kamu menganggap bahwa Baal, ya, berhala atau Allah-Allah lain itu adalah Allah yang benar, ikutilah dia, kira-kira seperti itu. Diberikan pilihan. Yes. Ikutilah dia, artinya mana yang kau anggap Tuhan yang benar dalam hidupmu, ikutilah dia. Tidak bisa ada di dua-duanya. Ya. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah-Allah yang lain, penyembahan berhala, perdukunan. Makanya di sini dikatakan bahwa apa yang kau percayai, yang menurutmu dia adalah Tuhan yang benar, ikutilah dia. Amin. Dan hari ini itu yang ditawarkan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa sebenarnya yang kau ikuti sekarang ini apakah itu Allah yang benar, Tuhan yang benar? Kita pasti bisa katakan iya. Karena apa? Karena dalam Alkitab menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang kita sembah dan dialah Allah yang benar. Amin. Makanya sampai hari ini kita masih menyembah Yesus, ya. Menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan percaya sepenuhnya kepada dia. Yes. Dan saya percaya kita akan bertahan, amin. Amin. Karena sekalipun kita tidak bisa melihat ataupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya, itulah iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab kenapa dikatakan seperti itu kepada bangsa Israel? Karena mereka sebenarnya sudah melihat mujizat-mujizat itu. Mereka sudah melihat hal-hal yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam perjalanan mereka. Tapi mereka tidak percaya. Hari ini sekalipun Bapak Ibu dan saya tidak melihat secara langsung apa yang dilakukan. Waktu laut itu terbelah, waktu angin itu diredakan,
Waktu orang-orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Ya, orang 5.000 dikasih makan, walaupun kita tidak lihat itu, tetapi kita percaya, maka kita lebih daripada orang-orang yang melihat. Sebab orang yang melihat itu tidak percaya, masih bisa meninggalkan Tuhannya. Yes. Hari ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia. Amen. Karena Bapak Ibu percaya sekalipun tidak melihat. Ya, banyak orang saat ini dalam kebimbangan. Ya, untuk menentukan pilihan. Apakah dia terus berjalan bersama dengan Tuhan atau dia harus berjalan dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi di setiap kehidupan kita harus membuat satu keputusan yang mempengaruhi perjalanan kita selanjutnya. Kita harus buat keputusan. Sebab setiap pilihan atau keputusan yang kita putuskan, ya, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu sangat penting. Bahkan itu mempengaruhi langkah-langkah berikutnya yang harus kita jalankan. Amin. Sebab kalau mau berhasil, memang kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab di luar daripada Yesus, sekalipun mungkin kita lihat, oh mereka berhasil. Tetapi saya mau katakan, keberhasilan yang permanen, keberhasilan yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada yang ya mungkin kesaksian ini ya atas hidupnya, perjalanannya, dia bersaksi bahwa waktu dia jauh daripada Tuhan, bahkan hampir tahunan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, bahkan dia mengikuti Allah-Allah yang disembah oleh dunia ini. Dan dia berkata bahwa secara materi saya tidak kekurangan. Bahkan beli apa saja bisa. Ya. Dan sepertinya saya menganggap semua sepele. Saya hitung, saya ukur dengan uang. Tetapi suatu ketika saya bertemu dengan seseorang yang bicara dengan saya dan dia tawarkan kembali, saya harus kembali dari jalan-jalan saya yang sudah jauh kemana-mana dia. Dan dia berkata bahwa ya saya akan coba. Dan dia terus belajar, dia terus berusaha dan puji Tuhan, dia bisa menang di dalamnya. Amin. Tetapi dia katakan waktu dia mengikut Tuhan, karena Tuhan tidak mau campur aduk kekayaan dunia ini dengan kekayaan yang Tuhan berikan, dia tidak campur aduk. Dan pada satu ketika ada kejadian, semua apa yang dia miliki tadinya, itu semua habis Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia berkata, kenapa saya harus kehilangan semuanya untuk mengikuti Yesus? Tetapi hari demi hari dia kuatkan imannya. Dan apa yang terjadi? Sekalipun semua habis, tetapi dia mempunyai sukacita yang tidak pernah hilang. Ya. Dan bahagianya berbeda dengan waktu dia mendapatkan semuanya. Makanya dia katakan, waktu saya punya semuanya di luar Tuhan, saya tidak pernah bahagia. Saya selalu kurang, selalu tidak puas. Tetapi waktu saya ada bersama dengan Yesus, sekalipun hidup saya hanya sederhana saja, tetapi bahagia di sini tetap ada. Haleluya. Saya bisa tenang tidur, saya bisa menikmati hidup bersama dengan keluarga. Yes. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita ada di bagian ini, maka tentukan pilihan dalam pilihanmu, sebab itu sangat penting untuk mempengaruhi perjalanan kita ke depan. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan firman Tuhan memberikan tawaran. Apakah kita memilih hidup atau mati? Haleluya. Kita tidak bisa di tengah-tengahnya. Hidup enggak, mati enggak bisa. Ya. Haleluya. Puji Tuhan.
Bahkan kalau kita lihat dalam Ulangan 30 ayat 19 sampai 20, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Wow. Ya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ya. Amin. Ini dijelaskan bahwa engkau mana yang harus dipilih. Hidup atau mati, berkat atau kutuk. Ya. Tetapi dijelaskan di sini, ditekankan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Wow, luar biasa. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa berpikir hanya generasi kita yang sekarang ini, pribadi kita, tetapi kita juga memikirkan yang di belakang kita, generasi kita berikutnya. Ya. Contohnya anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, bahkan seterusnya. Kita harus pikirkan itu. Waktu kita memilih hidup, memilih jalan-jalannya Tuhan, maka kita sedang berada di jalur yang tepat. Amin. Dan kita sedang mengarahkan hidup kita, yaitu kepada berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan apa yang kita mulai hari ini, keturunan kita semuanya akan mengikutinya dan menikmati hasilnya. Yes. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kau mulai hari ini mempengaruhi perjalananmu. Amin. Jadi jangan pernah berpikir hanya keturunanmu ataupun hanya generasimu saja. Engkau sebagai suami istri mungkin berpikir, wah sudah enak semua ada, enjoy, apapun bisa aku lakukan, Tuhan gak penting. Ibadah saya bisa Senin Kemis saja, ataupun mungkin sekali sebulan. Saya mementingkan cari uang dulu, hati-hati. Apa yang kau lakukan hari ini, generasimu akan mengikutinya. Dan sampai kapanpun akan begitu seterusnya. Tetapi kalau kau mulai sekarang yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, Amen. engkau ada ketaatan, engkau ada roh takut akan Tuhan, Yes. pilihanmu adalah pilihan yang tepat di jalurnya Tuhan, maka lihat anak-anakmu akan melihat apa yang kau kerjakan, Amen. apa yang kau lakukan. Bahkan kita akan melihat anak-anak kita lebih daripada kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi pilihlah yang terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memilih kehidupan atau kematian, memilih berkat atau kutuk, itu selalu berdampingan berjalan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dengan sukarela membuat keputusan. Jangan keadaan terpaksa, jangan sakit dulu, menderita dulu, habis dulu semuanya. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, ada juga orang sudah sakit, sudah habis seluruh hartanya, rumah tangganya sudah kacau balau, tetapi enggak tobat-tobat. Yes. Enggak sadar-sadar. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Tetapi hari ini sebelum semuanya terjadi, sebelum hal-hal yang tidak baik terjadi atas hidup kita, mari kita pilih yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pilihanmu menentukan perjalananmu berikutnya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus sukarela berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan dipaksa-paksa. Jangan. Jangan dirayu-rayu. Jangan disentil dulu. Tetapi dengan sukarela menyadari bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Layani dia dengan baik. Tugas kita nanti di sorga bukan cari uang, bukan hartamu yang ada di dunia ini menjadi jaminanmu di sorga, enggak. Tetapi waktu kau belajar melayani di bumi ini, maka itulah yang kau bawa nanti di sorga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena di sorga itu kerjaan kita adalah memuji menyembah, memuji menyembah, memuji menyembah, hanya itu saja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak bisa hanya anak-anakmu yang beribadah kepada Tuhan, gak bisa.
Udah nak, kamu ibadah ke gereja biar kita diberkati. Wow, salah. Berkat itu datang dari atas. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian harus bersama-sama bergandeng tangan datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk bersyukur. Datang ke gereja hanya untuk bersyukur. Bukan melihat sesuatu, bukan meminta sesuatu dari gereja. Tetapi kita mengucap syukur, membawa korban persembahan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Haleluya. Amin. Artinya ini yang kami bawa, yaitu hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang taat. Amin. Karena kepentingan Tuhan dalam diri kita. Bapak ibu, saya percaya kepentingan kita lah yang lebih besar. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa menyembah, kalau manusia tidak ada menyembahku, dikatakan batu ini juga bisa kubuat menyembah. Rumput, daun-daun, tumbuh-tumbuhan bisa kubuat untuk menyembahku. Haleluya. Amin. Tetapi Tuhan sudah nyatakan di awal bahwa manusia itulah yang paling mulia dari ciptaannya semuanya. Jadi kita yang harus menyembahnya. Jadi kalau kita punya kerinduan untuk diberkati dalam minggu-minggu ini, jangan lupa bersyukur di hari minggunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat heran loh, bisa kita tidak ibadah. Bisa kita meninggalkan jam-jam ibadah kita. Saya heran. Apalagi kita sudah masuk dalam pelayanan, sudah singer, sudah doa. Saya terlalu heran. Kenapa kita bisa terlalu gampang meninggalkan ibadah? Apakah kita tidak takut kutuk itu turun atas kita? Yes. Apa kita tidak takut bahwa sesuatu yang buruk terjadi atas hidup kita? Memang Tuhan tidak pernah mengutuk. Tetapi waktu Tuhan tidak menjadi andalan kita, tidak menjadi utama dalam hidup kita, maka Tuhan akan membiarkan kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Amin. Dan sampai kita datang kepada Tuhan minta kekuatan, maka Dia akan bertindak lebih lagi. Jadi kalau kita tidak datang bersyukur kepada Tuhan, waduh, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga merasa sedih. Kenapa anakku ini tidak bersyukur ya? Kenapa enggak berterima kasih ya? Sedangkan saya sedang menantikan mereka di rumah Tuhan, di rumahku. Kenapa mereka enggak datang ya? Waktu Tuhan lihat dari atas, oh begitu ya. Begitu ya. Aku sudah datang, aku sudah berhenti pada hari ke-7. Minggu saya sudah siap-siap untuk memberkatimu, tetapi kamu begitu ya. Kamu ada di situ ya, kamu lagi begini ya. Oh. Ya udah deh, aku biarkan engkau berjalan sendiri dulu. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Yes. Kita yang rugi Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan saya tidak mau rugi. Saya tidak mau rugi. Saya tidak mau. Jangan mau rugi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saya mulai kanak-kanak Bapak Ibu. Saya tidak pernah tidak ibadah. Selain kalau saya lagi dirawat di rumah sakit. Selagi saya sehat, selagi saya bisa, saya harus beribadah. Mulai anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Amin. Amin. Kepentingan kita apa sih yang paling besar daripada bertemu dengan Tuhan? Tidak ada. Jadi keputusan dan pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihlah yang terbaik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Yes. Ikutilah Tuhan yang benar, yaitu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberi hikmat kepada Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Dalam Mazmur dikatakan ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan ini baik-baik.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan, dikatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, perhatikan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang tidak berjalan dengan orang-orang fasik, pencemooh, penggosip. Perhatikan apa yang terjadi. Dikatakan dia akan diberkati. Amen. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, katakan apa saja, yang saya perbuat, dikatakan berhasil. Wow, ini gak main Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuncinya adalah renungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Jangan engkau berjalan bersama dengan orang-orang fasik. Artinya jangan setuju dengan orang-orang fasik. Mungkin sederhananya orang-orang yang iri hati, yang dengki, penggosip, yang nambah-nambahi omongan. Itu orang fasik. Haleluya. Puji Tuhan. Yang menganggap dirinya lebih benar itu orang fasik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bertindaklah hari ini. Pilihlah Allah mana yang kau sembah. Tetapi saya percaya orang-orang yang ikut live ini, Bapak Ibu dan saya, adalah orang yang bertindak benar, yang sudah memilih berjalan bersama dengan Yesus. Oleh karena itu saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang maksudnya untuk menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Dan telinganya tidak kurang tajam mendengar seruanmu. Amen. Hari ini apapun masalah kau hadapi, jangan pernah khawatir, jangan pernah meragukan. Perjalananmu, waktu kau pilih yang terbaik dalam hidupmu, yaitu berjalan bersama dengan Yesus, maka engkau akan melihat semua pasti Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pada pagi hari ini kita akan terus berjalan bersama dengan Yesus. Dan pastikan bahwa kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka firman Tuhan katakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lebih fokus lagi kepada Tuhan.